harus mendapatkan hak dan perlindungan perlakuan yang layak dan pantas gitu ya. Terus yang terakhir, strategi nasional akses terhadap keadilan tahun 2009 itu merupakan peran pemerintah dalam Bappenas. Itu saya kira lanjut. Nah, dalam strategi nasional akses pada keadilan tahun 2016-2019 itu disebutkan bahwa harus ada kesetaraan akses untuk mendapatkan layanan dasar, kesetaraan akses untuk menikmati dan mengelola tanah dan hasil-hasil sumber daya alam, dan yang ketiga kesetaraan akses untuk mendapatkan keadilan melalui mekanisme penyelesaian sengketa. Nah, ini yang nanti kita lihat bagaimana Mahkamah Agung menyikapi hal tersebut. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa kendala yang dihadapi oleh seorang perempuan dalam mengakses keadilan. Nah, seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Akil ya, dan Pak Ketua ya, bahwa pertama rendahnya kesadaran dan pemahaman atas hak-hak hukum. Jadi di masyarakat kita ini harus banyak melakukan sosialisasi hukum, khususnya tentang hak dan kewajiban suami istri. Nah, inilah yang kemarin teman-teman kita datang untuk bagaimana Mahkamah Agung boleh nggak kita melakukan semacam pelatihan hukum. Saya katakan kalau pelatihan hukum seperti itu di Mahkamah Agung tidak ada. Yang ada itu di Pemda, Pak. Di Pemda. Selama waktu saya jadi ketua pengadilan, itu beberapa pengadilan Pemda yang bisa kita minta kerjasama di bidang hukum ya, karo hukum kalau nggak salah, itu kita sampaikan bagaimana kita bekerja sama, narasumbernya dari pengadilan, kejaksaan atau pengadilan negeri, lalu kemudian kita undang mulai dari anak-anak SMA, ibu rumah tangga, kita kerjasama dengan kecamatan-kecamatan supaya kita turun memberikan penjelasan yang berkaitan dengan pemahaman hukum masyarakat, termasuk di dalamnya hak dan kewajiban dalam suami istri. Nah, saya kira adik-adik SMA juga perlu diberikan pemahaman itu sebelum mereka masuk ke jenjang perkawinan, meskipun secara umur mereka belum layak dan pantas untuk masuk ke dunia pernikahan. Akan tetapi hak-hak itu kita sudah harus sampaikan kepada mereka. Nah, inilah mungkin yang selama ini terjadi. Kenapa saudara-saudara kita, ibu-ibu, teman-teman perempuan itu banyak yang tidak mengetahui itu karena kurangnya sosialisasi, kurangnya pemahaman itu yang dilakukan oleh kita semua termasuk pemerintah. Yang kedua, kultur patrialis ya masih mewarnai sebagian besar proses legislasi. Jadi dalam pembentukan undang-undang itu kan ya masih diwarnai oleh kepentingan laki-laki ya. Ya, jadi beberapa undang-undang mungkin, tapi ya dengan adanya undang-undang KDRT, saya kira itu sudah salah satu upaya untuk perlindungan terhadap hak perempuan juga sih sebenarnya. Yang ketiga, kendala prosedural dalam penegakan hukum yang krusial. Nah, ini yang mungkin juga menjadi kendala dalam hal prosedural. Jadi kadang ibu-ibu kalau datang ke pengadilan itu mungkin karena dianggap berbelit-belit ya, dianggap berbelit-belit sehingga mereka pulang gitu kan. Apalagi misalnya mereka punya anak, ya yang saya kasihan itu ketika mereka ibu-ibu datang ngurus hak-haknya di pengadilan, dia misalnya punya anak 3 masih kecil-kecil, ada yang digendong, ada yang ditenteng. Nah, ini bisa dibayangkan bagaimana susahnya masyarakat kita dalam hal memperoleh hak-hak tersebut. Yang keempat, perempuan tidak mendapatkan pelayanan dan bantuan hukum yang memadai ketika mereka membutuhkan. Ya, mungkin mereka butuh bantuan hukum, mereka butuh pengacara, tetapi pada saat yang sama mereka tidak punya dana untuk membayar pengacara gitu. Nah, saya kira ini beberapa kendala, contoh-contoh kan, dan masih banyak yang lain yang saya kira sehingga ya itu tadi ketika seorang perempuan mau bercerai karena masalah rumah tangga, mereka hanya pikirkan cuma satu, yang penting saya bercerai.
Mungkin karena sudah sering ditempeleng, dipukul oleh apa segala macam. Nah, itu yang terjadi. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada langkah konkret yang telah dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam menjamin dan memberikan perlindungan kepada perempuan yang berhadapan dengan hukum. Contoh misalnya ada SEMA nomor 1 tahun 2017, SEMA nomor 3 tahun 2018, SEMA nomor 5 tahun 2021, dan SEMA nomor 2 tahun 2019. Ini contoh-contoh bagaimana upaya daripada Mahkamah Agung memberikan perlindungan hukum kepada pencari keadilan, khususnya kepada akses woman to justice itu. Lanjut. Yang pertama, misalnya ada surat edaran nomor 1 tahun 2017 ini menjelaskan bahwa pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah, nafkah madiyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Nah, kalau sebelumnya itu nggak ada kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Kenapa ini harus ada? Karena terkadang ketika putusan itu ada putusan lalu kemudian sang suami yang mengajukan perceraian lalu dia sudah mengucapkan ikrar talak, kewajiban-kewajiban yang diberikan kepadanya itu dilalaikannya, ya, sehingga Mahkamah Agung berpendapat alangkah baiknya kalau kalimat itu dicantumkan bahwa pembayaran kewajiban tersebut dilakukan sebelum pengucapan ikrar talak. Ya, yang kedua, ada lagi surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018. Surat edaran ini mengatur mengenai seorang istri yang dapat diberikan hak-hak akibat perceraian berupa mut'ah, nafkah iddah atau nafkah madiyah dalam perkara cerai gugat sepanjang istri tersebut tidak terbukti melakukan nusyuz. Nah, jadi maksudnya begini, ada dua pola pengajuan perkara di pengadilan. Perkara yang diajukan oleh suami disebut perkara cerai talak. Jadi cerai talak itu adalah perceraian, permohonan cerai yang diajukan oleh suami. Itulah tadi ujungnya adalah pengucapan ikrar talak. Nah, kalau pengucapan ikrar talak ini sebelum diucapkan ikrar talak tadi harus dibayarkan kewajibannya. Yang kedua adalah cerai gugat. Apa itu cerai gugat? Cerai gugat itu adalah gugatan yang diajukan oleh seorang istri kepada suaminya. Nah, dulunya ketika mengajukan gugatan cerai, kalau istri mengajukan gugatan cerai, maka mereka tidak dimungkinkan untuk mengajukan permohonan hak-hak yang melekat itu, tidak ada mut'ah, tidak ada iddah. Karena kenapa? Karena yang mengajukan itu istri. Nah, tapi dengan adanya SEMA ini, ya, dengan adanya SEMA ini maka meskipun istri yang mengajukan cerai gugat, maka sang istri berhak untuk mengajukan mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah madiyah. Apa itu nafkah madiyah? Nafkah yang tidak dijalankan oleh suami. Misalnya ada seorang suami meninggalkan istrinya 5 tahun berturut-turut tanpa nafkah. Selama 5 tahun itu istri berhak untuk mengajukan nafkah tersebut, tuntutan nafkah 5 tahun. Nah, tinggal dihitung. Misalnya 1 hari itu berapa? Ya, mungkin katakanlah 1 kali makan 15.000 yang di warteg, ya kan? Nah, ini standar warteg. Kalau standar yang lain bisa sampai 50.000 kan? Nah, kalau misalnya 15.000 kali 3 berarti 45.000 1 hari. Pagi, siang, dan malam. Lalu kemudian dikali 365 hari. Itu berapa itu kira-kira? Dikali 5 tahun. Nah, karena 5 tahun ditinggal. Nah, itu hak dari seorang istri yang bisa dituntut ketika terjadi perceraian. Nah, ini yang kadang tidak dilakukan oleh seorang istri karena ketidaktahuannya itu. Nah, itu.
Nah, itu kalau nggak salah kurang lebih 60 apa 70 juta itu yang berhak untuk digugat oleh istri. Kalau standarnya 15.000, kalau 25.000 kan lain lagi ceritanya ya. Lanjut. Tapi catatan tadi itu sepanjang istri tidak nusus. Apa itu nusus? Adalah kelalaian istri melaksanakan kewajibannya. Apa kelalaian istri melaksanakan kewajiban? Misalnya ketika diajak berhubungan, dia tidak mau, lalu kemudian dia tinggalkan suaminya. Nah, itu nusus itu. Tapi sepanjang istrinya baik-baik saja melayani suami, lalu kemudian yang menjadi masalah atau pangkal persoalan dari pihak suami, nah itu bisa diminta semua. Lalu SEMA nomor 2 tahun 2019. Aturan dalam surat edaran ini menjelaskan mengenai amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian. Dalam gugatan cerai, gugat dapat menambah kalimat. Nah ini, kalau tadi dalam cerai talak, ini cerai gugat ini. Yang dibayarkan sebelum tergugat mengambil akta cerai. Nah, jadi kewajiban hak-hak istri atas kewajiban suami itu harus dicantumkan bahwa harus dibayarkan sebelum tergugat mengambil akta cerai. Jadi ketika sang suami mau mengambil akta cerainya, lihat dulu putusannya ada enggak kewajiban yang dicantumkan untuk membayar nafkah, iddah, mut'ah dan sebagainya. Nah, kalau itu ada, maka sang suami tidak boleh mengambil akta cerainya sebelum dibayar kewajiban itu. Lalu kemudian SEMA nomor 5 tahun 2021. Ketentuan dalam surat ini menjelaskan bahwa untuk memenuhi kepentingan terbaik bagi anak dan pelaksanaan Permen 3 2017 terhadap pembebanan nafkah anak, istri dapat mengajukan permohonan penetapan sita terhadap harta milik suami sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak di masa yang akan datang. Nah, contohnya begini. Selama ini ketika ada pembebanan kewajiban pengadilan terhadap suami kepada istrinya, dia selalu mengatakan, mohon maaf saya tidak bisa bayar, saya nggak punya uang. Jadi sekian persen putusan pengadilan itu, perempuan itu menang di atas kertas. Kenapa? Karena ketika mau dilakukan eksekusi, kata suaminya, aku tidak punya duit. Ini bukan hanya kepada masyarakat umum, ini bahkan beberapa pejabat yang kemudian mengatakan hal seperti itu. Ya, termasuk pejabat-pejabat publik yang suka pindah-pindah tugas dari misalnya tugas Jakarta, pindah Kalimantan, pindah. Ketika mereka digugat oleh istrinya untuk pembayaran atas kewajiban yang ada dalam putusan, begitu dituntut, yang bersangkutan pindah ke daerah lain. Ya, Kalino lagi kan. Nah, ini contoh-contoh bagaimana Mahkamah Agung melakukan pemihakan tanda petik kepada atau perlindungan hukum kepada pihak perempuan sebenarnya. Yang ini masih banyak tidak dipahami oleh atau tidak diketahui oleh saudara-saudara kita yang ada di luar. Lanjut. Ya, terus maaf tadi ada tadi yang belum sempat saya sampaikan dari hak perempuan pasca perceraian itu adalah seorang perempuan berhak atas harta bersama. Jadi selain mereka mendapatkan mut'ah, nafkah iddah, maskan, mahar terutang, mereka juga berhak untuk mendapatkan seperdua harta daripada harta bersama yang diperoleh dalam masa perkawinan. Jadi misalnya hari ini menikah, mulai hari ini pula apa yang diperoleh oleh suami dalam pernikahan tersebut, beli rumah, beli tanah, beli rumah, beli properti dan sebagainya, itu sudah menjadi harta bersama. Lah kan baru sehari Pak, tiba-tiba seminggu kemudian dia bercerai, maka dalam seminggu pernikahan itu, apapun yang telah dibeli oleh suami dengan uangnya itu otomatis menjadi harta bersama. Karena kan selama ini banyak yang kemudian mengatakan akan baru seminggu belum ada harta bersama, padahal
apapun yang diperoleh dalam perkawinan, meskipun baru seminggu, telah beli rumah, telah beli properti yang lain macam-macam, termasuk uang yang diperoleh dalam perkawinan itu dalam tenggang waktu tadi, itu sudah otomatis menjadi harta bersama. Karena harta bersama definisinya adalah harta yang diperoleh dalam masa perkawinan. Oke, lanjut. Ya, bagaimana dengan anak? Hak-hak anak pasca perceraian itu yang pertama adalah ya tadi kita udah sampaikan, berhak untuk memperoleh pemeliharaan, pengasuhan, pendidikan dari kedua orang tuanya. Jadi hal yang berkaitan dengan pemeliharaan, pemeliharaan, pengasuhan dan pendidikan itu kedua orang tua ini berhak berkewajiban untuk memberikan kepada anaknya. Nah, disinilah kesalahan pemahaman yang terjadi dari masyarakat kita ketika anak itu menjadi sengketa dalam sebuah perceraian, ketika hak asuh itu diberikan kepada istri, terkadang istri menganggap karena dia diberikan hak untuk mengasuh, lalu kemudian suami tidak boleh bertemu dengan anak itu salah. Jadi sang istri tidak boleh menutup akses suami atau bapaknya kepada anak tersebut, nggak boleh. Kenapa? Ya kalau yang bercerai, yang bermasalah suami istri ya silakan saja, tapi jangan ikut-ikutkan sang anak dalam persoalan ibu bapaknya. Atau sebaliknya, ketika sang suami diberikan hak asuh, ya dia tidak memberikan hak akses kepada istrinya. Jadi pemegang hak asuh itu jangan disamakan dengan hak kepemilikan barang. Nah, itu yang salah. Jadi ketika diberikan hak asuh, bukan berarti hak asuh itu sama ketika diberikan hak bahwa Anda berhak atas rumah itu, tidak boleh orang lain masuk ke rumah itu, tidak bisa. Nah, ini mungkin yang perlu dipahami oleh masyarakat kita. Jadi kedua orang tuanya punya hak yang sama dan punya kewajiban yang sama untuk memberikan kasih hak pemeliharaan, pengasuhan dan pendidikan. Meskipun di dalam kewajiban pemberian nafkah, pemberian biaya nafkah, biaya pendidikan dan lain-lain sebagainya itu masih menjadi kewajiban bapaknya. Ya, enggak mungkin lah anak itu enggak pakai baju kan. Nah, berikan kewajiban untuk membayar membeli baju, membeli dan semacamnya. Bayar uang sekolah, SPP, itu kewajiban suami. Selanjutnya termasuk biaya kesehatan, rumah dan lingkungan tempat tinggal yang baik. Jadi jangan sampai ketika terjadi perceraian, lalu kemudian si istri disuruh keluar rumah, lalu suami yang tinggal di rumah, istri dan anak meninggalkan rumah, tinggalnya di mana? Ya kan? Nah, itu yang perlu Kalau tadi ketika terjadi perceraian, istri hanya diwajibkan, suami hanya diwajibkan untuk memberikan beban kepada menanggung tempat tinggal istri itu selama masa iddah. Tetapi anak sampai anak tersebut dewasa dan mandiri. Selanjutnya berhak untuk mendapatkan curahan kasih sayang. Dan yang terakhir, ya itu tadi, berhak untuk bertemu dengan ayah dan ibunya. Terus, nah, tanggung jawab mantan suami memberikan nafkah kepada istri selama masa iddah dan kepada anak selama anak itu masih ada menjadi anak, ya, sebelum dewasa dan mandiri. Yang terakhir, yang kedua, melunasi mahar yang terutang. Terus, Bapak Ibu sekalian, jadi yang menjadi kendala itu yang seperti saya katakan tadi, bahwa selama ini ada masalah yang timbul di dalam pelaksanaan putusan pengadilan dalam rangka melaksanakan upaya paksa. Misalnya seorang pegawai, baik pegawai swasta maupun pegawai negeri, itu ketika digugat istri dan ada kewajiban, terkadang kita kesulitan untuk
mengeksekusi. Misalnya dia kepala dinas apa, dia kerja di suatu tempat di kementerian apalah gitu ya. Nah, ketika putusan itu diperlihatkan kepada pimpinannya, kepala dinas lah atau kepala lembaga kementerian apa segala macam, mereka terkadang mengatakan saya tidak tahu, saya tidak mau tahu, karena mereka tidak mau menganggap dia tidak punya. Padahal di dalam ketentuan PP 10 itu kan ada kewajiban suami terhadap istri dan anaknya yang mungkin sampai hari ini belum dicabut ketentuan itu. Sepertiga gaji untuk suami, sepertiga gaji untuk istri, dan sepertiga gaji untuk anak. Sampai istri itu menikah lagi. Jadi selama dia tidak menikah, maka sang istri berhak untuk mendapatkan sepertiga gaji suaminya. Nah, ini kesulitannya. Sehingga alangkah baiknya ada interkoneksi sistem antara Mahkamah Agung dengan lembaga kementerian yang lain. Sehingga ketika ada putusan itu mudah untuk dikoordinasikan. Lanjut. Nah, interkoneksi yang dimaksud ini misalnya dengan Kementerian Dalam Negeri, kalau ada suami yang tidak mau membayar kewajiban sebagaimana dalam putusan, maka dapat memblokir nomor induk kependudukan ketika pihak suami belum memenuhi kewajibannya dalam waktu yang ditentukan. Sehingga akibat pemblokiran tersebut bisa mengakibatkan terbatasnya akses publik bagi yang bersangkutan. Pemblokiran dapat dicabut oleh kementerian setelah mendapatkan notifikasi dari pengadilan bahwa mantan suami telah memenuhi kewajiban. Nah, ini yang perlu kita buat regulasinya. Ini belum ada regulasinya. Yang kedua, kerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM memberikan kewenangan melalui Direktorat Jenderal Imigrasi untuk memblokir data paspor sehingga yang bersangkutan tidak bisa melakukan perjalanan ke luar negeri. Apakah dia pengusaha atau apapun dia, tidak boleh keluar negeri kalau kewajiban ini tidak dituntaskan di pengadilan. Ini belum ada regulasi dan ini sementara masih menjadi bahan diskusi di Mahkamah Agung. Yang ketiga, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan regulasi yang memberikan kewenangan kepada lembaga keuangan untuk melakukan pemblokiran rekening sehingga mantan suami tidak dapat melakukan akses terhadap layanan keuangan. Jadi dia tidak bisa pakai ATM apa segala macam untuk bertransaksi selama kewajibannya kepada istri dan anaknya tidak diselesaikan di pengadilan. Pihak kepolisian dapat melakukan pemblokiran pengurusan SKCK. Jadi ketika dia mau melamar atau apa ada mendapatkan mau memperoleh jabatan tertentu, ya mana bisa kita keluarkan SKCK kalau kelakuannya terhadap istrinya saja tidak beres. Nah, kan jadi aneh kalau ada. Nah, makanya bisa dilakukan pemblokiran. Nah, terus BPJS dan layanan administrasi tingkat desa juga dapat dilakukan pemblokiran akses. Ini BPJS. Jadi kalau dia sakit, nah, termasuk Andi, itu. mohon maaf sedikit, Ya, 3 menit lagi ya Pak. ya ini tinggal 2 poin lagi nih. Ya, Bagi terima kasih. mantan suami yang berprofesi sebagai ASN, pegawai BUMN dan sebagainya, pelaksanaan dapat dilakukan dengan cara pemotongan gaji. Nah, ini pemotongan gaji yang kesulitan ini. Dan yang terakhir, bagi mantan suami yang tidak memiliki penghasilan karena alasan tertentu menurut hukum, maka perlu ada mekanisme penjaminan sosial dari Kementerian Sosial atau Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Ya, saya kira itu yang lanjut yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf untuk kita diskusikan bersama. Semoga menjadi kebaikan kepada kita semua dan selamat menunaikan ibadah puasa. Terima kasih Ibu. Mohon maaf atas segala sesuatunya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Andi. Barangkali nanti kita kupas lebih panjang ya Pak di diskusi kita setelah semua narasumber memaparkan materinya. Baik, Bapak Ibu, tadi saya lihat peserta webinar kita Pak, perlu kami sampaikan hadir dari ISMI dari seluruh Indonesia, Alhamdulillah.
Saya juga ingin menyapa, tadi sudah hadir juga, saya lihat Prof. Amani Lubis juga sudah hadir di ruang Zoom kita. Ada Ibu Ula, Ibu Hanifah Hussein, Alhamdulillah, dan Bapak Ibu semua yang tidak bisa saya sapa satu persatu. Kemudian untuk narasumber kita berikutnya yaitu ada Bapak Dr. Umar Hussein, yaitu Ketua Koordinasi Bidang Hukum MPP ISMI. Jadi Bapak Umar sedikit sebagaimana tadi pengantar saya, pengalaman pribadi saya dulu yang punya kakak hakim. Jadi ada ketidakpahaman, ketidaktahuan ya dari masyarakat kita itu berkonsultasi itu kemana ketika mereka mempunyai masalah hukum, terutama bagi perempuan dan anak itu sendiri. Kadang kan dalam pikiran masyarakat, terutama masyarakat kecil, kalau mereka ingin berkonsultasi kepada lawyer, Bapak Umar Hussein yang punya profesi itu, mereka berpikir ulang, kenapa datang ke lawyer itu kan butuh biaya, itu yang mereka takutkan sebelum masuk ke peradilan. Barangkali Bapak Umar Hussein nanti bisa menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan perlindungan hak perempuan dan anak melalui putusan pengadilan ini. Tadi Bapak Andi Akram berbicara banyak tentang ya ketidakadilan yang dialami oleh perempuan dan anak di rumah tangga, tetapi kan juga ada di ranah publik ya Pak, bagaimana ketidakadilan yang dialami oleh perempuan di ranah pekerjaan, di ruang-ruang publik lainnya yang belum mendapatkan akses keadilan. Tetapi mereka kadang-kadang tidak mengerti harus bagaimana memproses ketidakadilan yang mereka sampaikan, yang mereka dapatkan. Kepada Bapak Umar Hussein, kami persilahkan Bapak. Baik, terima kasih Ibu Fatri atas kesempatan yang diberikan. Yang terhormat Pak Andi, Pak Arief, Bu Riri, dan para hadirin serta beberapa senior, ada Kak Ula tadi, kemudian Prof. Amani, kemudian Kak Ula, Bu Hanifah Hussein, dan yang lain-lain. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Andi tentang apa-apa yang telah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung tempat beliau mengabdi selama ini. Sudah banyak perubahan, banyak kemajuan gitu kan. Nah, kalau kita bicara sistem hukum ya kan, tidak hanya dari sisi dari satu sisi maksud saya. Kalau kita mengambil pendekatannya Lawrence Friedman ya, seorang ahli hukum dari Amerika, bicara sistem hukum itu setidaknya harus satu struktur hukum ya, legal structure, yang tentunya dalam hal ini diwakili oleh Pak Andi. Ya. Legal structure ini menyangkut masalah hal-hal yang eh, berkaitan dengan bagaimana hukum itu bisa tegak, gitu ya. Pengadilannya bagaimana, hakimnya bagaimana, prosedurnya bagaimana, itu wilayah dari pemerintah. Ya. Kemudian ada yang namanya legal substance, ya. Substansi hukumnya apa, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah legal culture, kultur masyarakatnya bagaimana. Nah, berbicara tentang perlindungan terhadap wanita khususnya dan anak-anak, kita mesti lihat dari tiga aspek ini gitu. Legal structure tadi sudah banyak disampaikan, sekarang kita bicara legal substance-nya ya. Kita relatif baru ya, mempunyai undang-undang yang secara khusus mengatur tentang perlindungan kepada wanita ya. Walaupun undang-undang itu tidak menyatakan perlindungan wanita, tapi perlindungan tentang kekerasan dalam rumah tangga. Tetapi subjek yang diinginkan adalah perlindungan terhadap wanita. Karena selama ini korbannya adalah wanita yang terbanyak. Perjuangan orang-orang yang menggolkan undang-undang ini juga cukup lama, sekitar 7 tahun ya. Baru tahu pada tahun 2004 itu bisa disahkan ya, melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 ya. Menurut undang-undang ini ya, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004, khususnya pasal 1 ya, itu dijelaskan apa yang dimaksud dengan kekerasan
rumah tangga, yaitu semua tindakan yang mengakibatkan rasa derita atau rasa sakit, baik rasa sakit fisik, sakit psikis, seksual ya kan, maupun penelantaran ya. Nah, empat hal ini sama-sama disoroti dalam undang-undang ini. Kekerasan fisik itu nyata ya, bisa dilihat, bisa apa sih, bisa diperiksa, kemudian bisa ditegakkan lebih mudah, ya, dipukul, ditempeleng dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, tindakan eh, rasa sakit dalam bentuk kekerasan seksual. Ini kita hampir tidak punya data. Enggak, ini ibarat gunung es. Orang eh, nyaris tidak mau cerita, ya kan, dan kita terus terang nggak tahu. Saya juga nggak tahu apakah ada instansi di Indonesia ini, baik swasta maupun pemerintah, yang punya data sebenarnya kekerasan seksual di dalam rumah tangga itu ada berapa gitu kan. Orang mau lapor juga malu gitu ya. Mau menyampaikan masalahnya juga malu. Penelitian-penelitian seperti itu juga minim karena responden juga tertutup. Nah, kemudian yang ketiga adalah kekerasan psikis. Kekerasan psikis ini juga banyak sekali dan sedikit sekali yang lapor, ya. Sedikit sekali yang lapor karena memang selain apa tadi faktor kultur ya, orang jadi malu, juga pembuktiannya tidak mudah. Mengukur tentang kekerasan psikis ini kan. Kadang-kadang sebuah kalimat yang sama diucapkan oleh orang yang berbeda mempunyai makna yang berbeda. Satu bisa berdampak itu memang penghinaan, dua satu bentuk keakraban ya kan. Kemudian apa namanya merupakan panggilan khusus di antara orang-orang tertentu ya. Nah, sehingga ini yang apa namanya menjadi kendala. Walaupun ada beberapa ahli atau psikolog yang bisa kemudian mengurai hal ini. Nah, kalau terjadi kasus seperti ini, kekerasan psikis ini, biasanya aparat akan mengundang ahli ya, untuk kemudian memberikan keterangan visum et repertum psikis ya. Kalau yang biasa kita gunakan kan visum et repertum untuk tindakan kekerasan fisik. Nah, itu pun juga tidak mudah gitu. Saya misalnya gini ya, kalimat-kalimat yang memanggil berdasarkan etnis rasis, Arab, apa dan lain sebagainya itu. Itu dalam rumah tangga ada yang biasa, ya kan? Ada yang itu mulai jadi tekanan gitu kan. Kalau si penerima ya panggilan itu kemudian merasa nanti dia bisa lapor gitu kan. Tapi ini tidak pernah dirumuskan apa saja yang eh, menyangkut kekerasan psikis ini. Bisa jadi orangnya apa namanya sangat tergantung ya, sangat situasional, ya kan. Pernah ada seorang kawan wanita, dia kawin dengan satu orang dari etnis Madura gitu. Dia awalnya shock gitu kan, karena dia merasa kok bicaranya kasar, dia terganggu. Tapi tidak lama kemudian dia terbiasa gitu. Nah ini kan kemudian menjadi eh, hal yang menjadi khusus di dalam kasus-kasus KDRT psikis gitu. Kemudian yang terbanyak ya kan adalah kasus penelantaran tadi juga diceritakan ya, atau banyak hampir kita sering dengar tiap hari istri ditinggal ya, istri ditinggal oleh suaminya, suaminya kadang-kadang tidak tahu kemana atau kawin lagi dan lain sebagainya. Ini hal yang banyak sekali gitu. Nah, undang-undang ini sebenarnya tidak hanya bicara tentang kejahatan kekerasan terhadap rumah tangga ya, tetapi juga bicara tentang kewajiban negara melindungi ya orang-orang rentan tadi ini. Itu diatur juga dalam undang-undang ini gitu.
Nah, undang-undang ini juga memperluas pengertian keluarga itu tidak hanya ayah, ibu, dan anak, tetapi juga orang-orang yang ada di sekitar, termasuk pembantu rumah tangga, termasuk juga kerabat yang ada di dalam rumah itu. Artinya sudah cukup luas untuk itu. Nah, di dalam pelaksanaan undang-undang ini juga ada kendala-kendala ya. Di antara kendala-kendala dalam perlindungan terhadap perempuan itu kita bisa bedakan ya. Ada kendala struktural, ada kendala kultural ya. Kendala struktural yang pertama adalah masalah sistem patriarki ya, yang masih kuat di masyarakat dapat membuat wanita sulit mendapatkan perlindungan hukum yang adil gitu. Jadi seakan-akan memang sudah tertanam ya kan bahwa wanita itu dalam tanda petik anggota ya di dalam keluarga itu. Ya mungkin juga ini karena pengaruh ajaran kepercayaan yang dianut oleh masyarakat gitu kan. Bahwa wanita itu adalah anggota di dalam satu komunitas keluarga gitu kan. Kemudian yang kedua kendalanya diskriminasi gender ya. Termasuk dalam bidang hukum ya. Itu juga ada diskriminasi baik disadari maupun tidak. Tetap orang itu menganggap wanita itu warga negara kelas 2 ya. Dan di dalam pelaksanaan tindakan, misalnya ada wanita yang mempunyai kesadaran untuk memperjuangkan haknya. Begitu sudah masuk proses hukum, itu intervensi kepada dia itu banyak sekali. Udah stop aja, cabut aja, damai aja, dan lain sebagainya. Dia, si wanita korban ini, dalam posisi sendiri. Begitu banyak serangan pada dia untuk menghentikan laporan, mencabut laporan, maka dia kemudian menuruti. Begitu dia melakukan itu, kemudian kekerasan itu berulang, dia sudah tidak punya keberanian lagi untuk lapor lagi. Begitu dia lapor oleh aparat penegak hukum yang melaporkan, dulu lapor, cabut, ntar lapor lagi. Jadi dia serba salah gitu. Jadi mengutip ke pernyataan Pak Andi tadi, memang perlu penyadaran, gitu ya, penyadaran. Tapi ingat gitu, eh, adanya undang-undang KDRT ini juga beriring ya, beriring menjadi faktor penyebab tingginya perceraian. Udah berantem nggak mungkin tetap dalam satu rumah, pasti ujungnya cerai gitu kan. Kalau si istri atau salah satu pasangan itu melaporkan, pasti cerai. Nah, cerai itu akibatnya juga macam-macam gitu kan. Apakah ya kan bagi anak ya kalau itu punya anak itu satu pilihan yang baik. Kedua, bagi si istri kalau dia lemah secara ekonomi juga pilihan yang baik. Itu hal-hal yang kemudian menghantui eh, para wanita yang mengalami KDRT ini. Atau tidak hanya KDRT termasuk yang di luar ya, baik di tempat kerja dan lain-lain. Kalau yang di luar KDRT, ternyata menurut penelitian di luar ya, tempat yang paling tidak aman bagi wanita itu adalah di lingkungan militer. Jadi wanita yang berkarir di militer itu yang paling sering dijadikan objek. Dan negara yang paling tinggi dalam pelecehan terhadap wanita itu satu Israel, dua Amerika. Jadi di markas itu yang kelihatannya dari luar itu gagah melindungi, justru rentan terhadap para wanita yang ada di sana. Apalagi kalau kemudian sampai berlayar, nah, itu udah paling rentan dia. Apalagi ya macam-macam lah bentuknya, udah bisa dibicarakan di sini ya. Yang ketiga, kendala struktural adalah keterbatasan akses, ya kan? Akses terhadap layanan hukum dan lembaga peradilan dapat membuat wanita sulit mendapatkan perlindungan hukum. Nah, akses ini ya, lembaganya ada, cuman lembaga yang ada kebanyakan itu pasif, menunggu orang datang. Gitu ya.
Tapi hal-hal yang sifatnya proaktif itu yang mungkin kurang. Faktornya juga banyak ya. Nggak mungkin lembaga itu dengan frekuensi yang tinggi melakukan edukasi kepada masyarakat gitu kan. Pasti kendalanya waktu, tempat, biaya gitu. Nah, sekarang perlu dipikirkan bentuk edukasi yang murah dan mandiri. Bagaimana menyadarkan wanita untuk mengedukasi dirinya sendiri gitu. Nah, itu bukan proses yang sehari dua hari, tapi merupakan sebuah upaya untuk merubah persepsi dan merubah budaya gitu ya. Bukan hal yang ringan. Nah, mungkin nanti wanita ISMI bisa memulai ya, mulai karena begini. Jadi ini persepsinya begini. Kalau bicara tentang perlindungan wanita, seakan-akan terselip di situ ada upaya perlawanan kepada kepala keluarga gitu. Itu yang persepsi yang harus dirubah gitu loh. Bahwa sebenarnya dengan adanya kesadaran terhadap hak-hak wanita, ya kan? Sebenarnya itu kan bagian dari HAM ya. Justru akan meringankan tugas si suami. Itu yang mesti ditanamkan. Jadi kalau suaminya itu sifatnya defense, ya susah nanti itu. Nggak akan terjadi. Nah, emansipasinya mesti digeser. Bukan emansipasi wanita ya. Tapi emansipasi kemanusiaan, emansipasi sosial. Sehingga sama-sama merasa dilindungi gitu kan. Di beberapa tempat KDRT-nya kan sekarang juga tidak hanya wanita yang mengalami, juga banyak lelaki yang mengalami korban apa namanya KDRT ya dari istrinya kan. Kemudian kendala kultural ya. Yang pertama adalah stigma ya. Yaitu bahwa adanya stigma ini membuat mereka para korban ini susah untuk kemudian berkiprah secara sosial di masyarakatnya. Kalau dia sudah muncul ya sebagai korban dan orang itu tidak mau lihat tentang backgroundnya gitu. Karena pertimbangan ini sehingga kemudian banyak wanita yang memendam sendiri deritanya ini. Kemudian yang berikutnya kultur patriarki ya. Yang ketiga keterbatasan pengetahuan ya dari tidak hanya wanita tapi juga masyarakat ya. Terutama laki-laki juga nggak banyak tahu tentang bagaimana hak-hak sesama. Memang pada saat menikah disampaikan, tapi itu sekedar formalitas saja. Maka dulu ada gagasan untuk program pelatihan pranikah itu penting gitu kan, penting. Tinggal aspek apa yang mau disampaikan gitu kan. Yang paling kencang itu masalah sexual education. Sebenarnya itu tidak terlalu penting. Justru yang terpenting adalah memanage emosi dari dua orang yang dulunya tinggal berbeda, kemudian tinggal serumah. Bagaimana cara memanagenya itu yang penting gitu kan. Kemudian kendala ekonomi ya. Satu karena mereka ini mempunyai keterbatasan ekonomi, tergantung. Jadi mereka akhirnya menerima apa aja yang terjadi, yang penting dia masih bisa numpang di rumah itu, bisa makan di situ dan lain sebagainya ya. Kemudian tadi sudah disinggung ekonomi termasuk tentang biaya hukum. Biaya hukum. Dan sebenarnya kalau ibu-ibu ini mau kan sebenarnya di pengadilan itu ada pos vakum ya. Pos vakum itu melayani para pencari keadilan yang membutuhkan di setiap pengadilan ada namanya pos vakum. Pos vakum ini dibiayai oleh negara ya. Masing-masing pengacara yang mau mengabdikan waktunya di sana itu mendapatkan insentif dari negara. Kalau nggak salah setiap perkara itu 5 juta atau 7,5 juta gitu kan. Artinya mungkin gitu ya, itu bisa diatasi hal itu kan. Tetapi kalau dia datang ke kantor pengacara profesional tentu mahal gitu. Tapi Pusbakum sendiri menurut saya sudah cukup gitu kan. Untuk sekedar memfasilitasi kepentingan hukum daripada wanita yang menjadi korban. Ya, aspek yang ketiga ketergantungan pada kerabat atau suami ya. Ya itu juga susah gitu kan. Sehingga
apa namanya, wanita-wanita ini ya udah menerima aja gitu ya. Kemudian kendala lainnya adalah yaitu termasuk yang itu yang di luar ranah sipil ya, yaitu perlunya juga tambahan fasilitas dari pemerintah ya untuk wanita-wanita baik di dalam gedung pengadilan atau di luar gedung pengadilan agar wanita itu lebih nyaman, lebih apa namanya at home ya pada saat dia memperjuangkan hak-haknya gitu kan. Mungkin perlu ya didatangi juga oleh wanita ISMI itu kantor peranan urusan wanita. Ajak, sampaikan konsepnya, barangkali beliau bisa eh, membuat pilot project untuk itu gitu kan. Nah, itu yang dapat saya sampaikan menyangkut masalah legal substance-nya ya, tentang materi hukumnya. Nah, hal yang tidak kalah penting tadi tadi kan saya bilang ya, Lawrence Friedman itu mengatakan sistem hukum itu bekerja berdasarkan legal structure ya, struktur hukum yang diwakili oleh pemerintah dan perangkat-perangkatnya. Kedua, materi hukumnya. Yang ketiga adalah kultur masyarakatnya. Nah, kultur masyarakat kita ini, ya kan, yang ideal menurut Friedman adalah dia bisa mendukung penegakan hukum gitu loh. Nah, masyarakat kita ini belum ke sana gitu. Tidak hanya masalah ke wanita, dalam masalah-masalah apapun, sukanya masyarakat kita ini tidak prosedural. Sukanya main potong kompas, main terabas, dan lain sebagainya gitu. Jadi mengakibatkan semakin kuat ketidakpercayaan publik ini kepada sistem gitu. Jadi sistem kita ini belum terbangun dengan baik, sistem apapun, termasuk sistem hukumnya gitu kan. Nah, itu kira-kira gambaran singkat tentang sistem hukum, khususnya menyangkut undang-undang perlindungan, undang-undang apa KDRT ya, dari sisi teorinya Friedman. Kalau di Indonesia itu yang mengembangkan teorinya adalah Pak almarhum Suryono Sukanto ya, bahwa hukum itu bisa tegak kalau aparatnya baik, hukumnya baik, sarana prasarananya baik, dan apa namanya budayanya baik. Demikian, Bu Moderator, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Humar Hussein. Alhamdulillah kita mendapatkan pencerahan ya Bapak, Ibu semua. Tadi sebelum kita masuk ke narasumber yang ketiga ya Bu, ada Ibu Elisa Kurnia Dewi, psikolog. Beliau sekarang lagi S3 di Malaysia, dari Malaysia ya Bu Elisa. Sebelum kita masuk kepada Bu Elisa, jadi ada beberapa poin dari dua narasumber yang sebelumnya. Yang pertama tadi Bapak Andi menyampaikan bahwa untuk sosialisasi tentang kesadaran hukum itu Mahkamah Agung tidak punya kewenangan ya Pak. Adanya di pemerintah, lebih kepada pemerintah tadi beliau katakan. Kemudian Bapak Umar Hussein menyampaikan ada 3 poin bagaimana legal struktur, materi hukum, dan kultur hukum di masyarakat kita, yaitu menjadi poin-poin. Termasuk apa yang kita lakukan hari ini adalah bagian dari pendidikan hukum kita juga ya Pak, Bapak Ibu semua kepada masyarakat kita. Mudah-mudahan dari dua narasumber tadi bisa diakumulasi semua materinya dan ditambahkan oleh Ibu Kurnia Dewi menjadi bahan untuk follow up bagi ISMI-ISMI di seluruh wilayah Indonesia. Nanti untuk bagaimana juga ikut mensosialisasikan bagaimana kesadaran hukum dan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anaknya. Baik, kepada Ibu Elisa kami persilakan Bu untuk menyampaikan materinya. Terima kasih Bu Fatri. Mohon izin untuk share screen. Saya bisa share screen ya. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Arif Satria, Prof. Riri, ada Prof. Armain juga tadi saya lihat. Kemudian Ibu Dr. Herawati Klarigan, Dr. Andi Akram, dan Pak Umar Hussein, serta
Mbak Patri yang sudah mengawal acara ini. Baik, di sini saya akan menyampaikan terkait dengan bagaimana perspektif psikologi melihat perlindungan hak perempuan dan anak melalui putusan pengadilan. Nah, tadi benar apa yang disampaikan oleh kedua narasumber sebelumnya dari Pak Andi dan Pak Umar bahwa kita memang masih kekurangan data ya terkait dengan sebenarnya berapa kalau data tentang kekerasan dalam rumah tangga ada, tetapi seberapa banyak orang yang kemudian kecewa karena tidak mendapatkan putusan pengadilan yang tepat, itu saya pikir memang belum ada datanya secara lengkap. Nah, langsung masuk saja saya di sini. Jadi memang kalau saya lihat titik bedanya antara psikologi dan hukum nih Pak, tapi tidak perlu dibesarkan sih perbedaannya, ini perbedaan yang umum aja. Bahwa kalau psikologi itu adalah dia lebih pada sesuatu yang deskriptif gitu ya, melihat bagaimana orang berperilaku, bagaimana dia berbuat jahat, bagaimana dia bisa berbuat baik, bagaimana dia bisa nerimo gitu, bagaimana dia mendapatkan KDRT bertahun-tahun kok. Tadi yang seperti Pak Umar bilang, dia masih menerima karena apa? Karena dia ngerasa kalau dia nanti melakukan protes, dia tidak akan mendapatkan akses ekonomi. Sementara dari bidang hukum itu lebih bersifat preskriptif. Jadi bagaimana seharusnya orang bertingkah laku yang benar, bagaimana seharusnya orang mematuhi hukum seperti itu. Nah, sementara saya melihat di psikologi itu lebih bagaimana menggambarkan perilaku orang, kenapa dia bisa menerima atas kekerasan yang dilakukan atau dia menghalau kekerasan yang dilakukan. Baik, berikutnya adalah saya masuk ke sini singkat saja. Karena tadi nggak ada datanya, jadi saya masuk data ini aja nih Pak, Bu, Bapak Ibu sekalian, bahwa ternyata data di Indonesia itu prevalensi gangguan kesehatan mental di Indonesia, perempuan itu mengalami depresi yang lebih tinggi daripada laki-laki. Jadi 8 juta perempuan dari sekitar 270 juta penduduk Indonesia itu mengalami gangguan depresi. Faktor-faktor yang membuat depresi ini salah satunya adalah karena faktor tekanan dari lingkungan yang dia tidak mampu mengatasinya. Nah, bisa jadi faktor itu adalah kalau dia di internal keluarga, adalah faktor kekerasan dalam rumah tangga. Larinya kemana kalau dia nanti mengalami kecemasan? Ya tentunya kita bisa mengetahui bahwa perempuan tersebut tidak bisa membangun keluarganya secara optimal jika tidak melakukan pendampingan, jika tidak mendapatkan pendampingan. Kemudian kalau dari ini karena ini masih masuk kategori anak ya, bahwa ternyata anak itu juga cukup tinggi yang mengalami depresi di Indonesia, terutama anak-anak remaja. 1 dari 20 remaja di Indonesia itu mengalami depresi dan sekitar 43,8% gitu anak-anak itu memilih menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi nggak cerita ke orang tuanya apa yang dia rasakan. Nah, apa saja yang dia rasakan setelah dilihat diantaranya adalah permasalahan dalam keluarga. Bahkan saya pernah mendapatkan satu klien yang dia menyakiti dirinya, kemudian minum obat batuk berbotol-botol gitu ya, pengen mati tapi takut mati gitu. Tapi dia ingin menghilangkan sakitnya itu dengan cara menyakiti dirinya itu tadi minum batuk berbotol-botol, obat batuk, kemudian menyilet-nyilet tangannya dengan pisau gitu, kemudian nggak bisa, ada klien lain ini tidak bisa melihat sabun karena kalau lihat sabun itu rasanya jadi pengen minum. Nah, itu salah satunya adalah karena faktor ini Pak, nih ke beberapa kejadian di mana misalnya aksi kejam apa? Padahal dalam proses perceraian nih, dan tapi suaminya ini masih tetap menteror istri. Kemudian sudah dalam proses perceraian juga. Kemudian suaminya menawan atau mengambil ijazah dan sertifikat rumah istrinya untuk digadaikan. Terus ini juga ada kasus sudah menjadi korban KDRT, tapi ternyata justru
dia kembali yang dilaporkan oleh ke polisi. Jadi dia melaporkan suaminya, tapi kemudian dia dilaporkan balik. Kasus yang terbaru yang tahun kemarin yang masih kita ingat sampai hari ini adalah kasusnya Cut Intan, ya, di mana Cut Intan ini akhirnya jadi tidak berani bertemu dengan apa orang. Dia mengalami trauma yang sungguh besar gitu ya, nggak berani ketemu orang, takut berhadapan dengan orang. Tapi kemudian dengan proses pemulihan, mudah-mudahan semakin ke sini semakin membaik. Nah, ini baru sedikit kasus yang sempat saya ambil di media. Tentu masih banyak kasus-kasus yang lain dan tentu membutuhkan penanganan yang berbeda-beda. Tapi dari kasus ini saya mau menyampaikan bahwa betapa banyaknya kasus kekerasan yang dilakukan pada perempuan, dan kemudian ketika perempuan itu mau lapor, seperti yang tadi Mbak Fatri bilang di awal, dia tidak tahu cara lapornya gimana gitu kan ya. Kemudian ketika dia mendapatkan kekerasan, dia bahkan ada satu kasus ini di desa. Kebetulan ibu saya seorang bidan, beliau dulu pernah mendapatkan kasus ada seorang anak yang mendapatkan pemerkosaan, tapi dia nggak berani bilang bahwa dia sudah mendapatkan perkosaan, sehingga bidan tersebut perlu mencari cara gimana ya caranya supaya anak ini bicara. Nah, tentu keterampilan untuk menggali ini menjadi penting tidak hanya bagi profesi psikologi, tapi juga lintas profesi agar perempuan itu mendapatkan keadilan yang cukup. Oke, berikutnya kita masuk ke sini. Ini langsung saja ya, Bapak Ibu, mohon maaf saya langsung lompat ke sini. Ini ada beberapa 4 larangan hakim dalam pemeriksaan perempuan. Yang pertama, mohon koreksi nanti jika saya salah ya. Pertama, menunjukkan sikap pernyataan yang merendahkan. Misalnya, apa benar Anda diperkosa? Jangan-jangan gestur Anda mengajak sehingga orang itu tertarik pada Anda. Apakah Anda menikmati? Gitu ya. Atau di kasus lain, hakim mengatakan, tahu nggak kenapa suami Anda begitu? Karena mungkin Anda terlalu sibuk bekerja. Istri kan harusnya patuh melayani suami. Nah, kalimat ini menunjukkan membuat perempuan yang dia sudah lemah, dia semakin jadi tidak berani karena adanya pernyataan yang merendahkan dia. Kemudian yang kedua adalah contohnya membenarkan diskriminasi. Ya, kan Anda suku XX lah misalnya ya. Jadi memang harus menerima perlakuan kondisi ini. Yang ketiga, mempertanyakan latar belakang seksualitas untuk meringankan hukum pelaku. Misalnya, sebelumnya Anda jangan-jangan sebelumnya Anda sudah pernah kan berhubungan dengan pacar Anda. Artinya kalau ini terjadi lagi, Anda melakukannya suka sama suka. Padahal bisa jadi pengalaman sebelumnya juga tidak sama suka, tetapi hakim langsung memberikan pernyataan seperti itu. Kemudian yang keempat, yang tidak boleh dilakukan adalah mengeluarkan pandangan stereotip gender. Biasanya perempuan kan lemah lembut, tapi ini kok Anda suka marah-marah. Dari tadi Anda marah-marah dengan perlakuan suami Anda. Ya pantas saja suami Anda nggak betah. Nah, tentu dengan kondisi seperti ini, kalau perempuan tidak memiliki mental yang kuat, udah ngeper, dia nggak jadi melaporkan kasusnya. Baik, saya mungkin akan menambahkan dengan beberapa kasus lain. Misalnya ini saya kasih nama adalah bunga Kamboja gitu ya, yang mengalami kekerasan fisik selama bertahun-tahun. Dampak psikologisnya adalah si bunga Kamboja mengalami PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, dengan kondisi dia kilas balik kejadian kekerasan, ketakutan yang berlebihan, sulit tidur. Nah, kemudian ia juga merasa takut menghadapi suaminya di pengadilan karena traumanya belum pulih. Rasa percaya dirinya menurun, merasa bersalah, dan mempertanyakan keputusannya untuk meninggalkan suami karena tekanan sosial. Apakah aku perempuan yang matre? Apakah aku orang yang tidak mau memaafkan, sementara agama mengajarkan pemaafan? Jadi dia mengalami dilema untuk melaporkan atau tidak. Ketika melaporkan, itu tadi yang dia rasakan. Nah, bagaimana sistem hukum kemudian bisa memperburuk situasi mental bunga Kamboja ini? Kalau bunga Kamboja harus memberikan kesaksian secara langsung di hadapan suaminya, dia nggak berani, bahkan semakin memperparah traumanya.
Tapi kalau hakim atau jaksa tidak memiliki perspektif berbasis psikologi, mereka bisa menyalahkan korban. Seperti mempertanyakan, mengapa kamu udah digituin, kenapa kok nggak meninggalkan suamimu dari dulu? Nah, sementara apa yang bisa dilakukan oleh psikologi dalam hal perspektif ini, jadi bagaimana pengadilan di sini bisa memfasilitasi kesaksian. Apakah kesaksian itu harus diambil secara langsung di hadapan suaminya, atau sebenarnya bisa menggunakan video sehingga tidak video tersumpah gitu yang tidak harus bertemu dengan pelaku. Kemudian menyediakan layanan pekerja sosial, psikolog, konselor untuk mendampingi korban selama proses hukum. Dan tentu saja juga ada restoratif justice dengan memberikan pendampingan hukum dan perlindungan bagi korban. Contoh berikutnya adalah anak laki-laki, misalnya Budi, orang tuanya ini penuh konflik, dia bingung. Orang tuanya ketemu ibunya, ibunya nyalahin bapaknya, ketemu bapaknya nyalahin ibunya, gitu. Karena ia dipaksa memilih antara ayah dan ibu, ia mengalami gangguan tidur, sulit konsentrasi sekolah, menjadi lebih tertutup, dampaknya luar biasa. Dalam beberapa kasus, kemudian anak-anak Halo, Ibu Elisa, suaranya tidak kedengaran, Bu. Ibu Elisa, Ibu Elisa, kami tidak mendengar suaranya di ruang Zoom, Ibu. Apa gangguan signal? dalam beberapa kasus anak berharga. Akhirnya itu tadi Bapak. Halo? Terputus ya? Terputus ya Mbak Fatri ya? Sudah Bu, sudah muncul lagi. Sudah muncul lagi. Berarti tadi Iya. adalah jadi anak-anak seperti ini kemudian dia mengalami perasaan tidak berharga, kemudian menyakiti dirinya karena tidak mendapatkan pendampingan. Artinya bukan berarti perceraian itu buruk semuanya ya, tetapi ini kasus benar-benar kasus untuk anak yang tidak mendapatkan pendampingan dalam perpisahan orang tuanya. Nah, bagaimana sistem hukum kemudian bisa memperburuk traumanya? Kalau di pengadilan ia mengalami tekanan emosional negatif, sementara untuk melanjutkan hidup, anak perlu dibantu untuk melepaskan tekanan emosi negatifnya. Atau pada situasi yang masih anak-anak juga, tapi kasusnya adalah korban kekerasan seksual, dia diminta untuk bersaksi di pengadilan, tetapi di lain sisi adalah psikolog atau konselor perlu mengurangi traumanya. Jadi nggak boleh mengingat. Satu sisi dia tidak boleh mengingat endapan-endapan negatif yang diterimanya, tapi satu sisi dia diminta untuk bersaksi. Nah, tentu saja ini menimbulkan dilema bagi anak tersebut. Maka biasanya psikologi memang menggunakan cara-cara tertentu yang cukup dekat dengan anak supaya anak mau berkisah gitu ya. Seperti kalau kita mengingat kembali kisah Emon di tahun 2014 yang di Jawa Barat dulu Bapak Ibu. Di tahun itu polisi kesulitan mengungkap kasus Emon, kekerasan seksual yang dilakukan oleh Emon. Nah, saat itu psikolog datang dengan menggunakan boneka-boneka. Jadi psikologi forensik ini didirikan tahun 2007 dan terus berkembang ya. Anggota-anggotanya datang menemui Emon bukan menemui Emon, korban-korban Emon dengan cukup bersahabat gitu. Dengan menggunakan media boneka, akhirnya terungkaplah bagaimana Emon melakukan tindakan pelecehan seksualnya pada anak-anak tersebut. Jadi dengan demikian dalam hal ini sebenarnya dalam proses hukum kita bisa melibatkan psikologi anak untuk mengevaluasi kondisi mental. Kemudian juga bisa dalam kondisi tadi ya, hak asuh ya. Tadi juga Pak Umar sudah menyampaikan tentang bagaimana ketika orang tua bercerai hak asuhnya seperti apa. Mungkin juga bisa dipertimbangkan bagaimana hak asuh bersama
dengan cara memprioritaskan kepentingan terbaik anak. Nah, kalau ini masih ada beberapa kasus yang lain ya. Ini kayak bunga krisan yang dipaksa oleh orang tuanya mengemis, kemudian dia mengalami perkembangan sosial yang terganggu, dan tentu ini berdampak pada kondisi mentalnya. Jadi bagaimana kemudian hak perlindungan terhadap perempuan dan anak bisa diberikan, bisa kita bantu saat anak berhadapan dengan hukum, gitu ya. Kalau pengadilan hanya menghukum orang tua tanpa memberikan rehabilitasi untuk anak, maka anaknya si bunga krisan mungkin akan tetap mengalami ketidakpastian emosi. Dan ini banyak terjadi kasusnya, bagaimana anak sudah dipulangkan ke orang tua, tapi orang tuanya tidak mengalami perkembangan juga. Sementara kalau dia harus tetap memberikan kesaksian di pengadilan tanpa pendampingan psikologis, dia bisa mengalami reviktimisasi. Pendekatan psikologi bisa membantu dengan edukasi seperti tadi dikatakan ya, rehabilitasi psikologis, perlindungan hukum untuk anak-anak yang dieksploitasi, dan menempatkan mereka misalnya dalam lingkungan yang lebih aman. Ini mudah-mudahan menjadi PR kita semua suatu saat, banyak memiliki rumah-rumah aman yang bisa bermanfaat untuk anak-anak seperti ini. Kemudian contoh berikutnya pada penahanan ibu yang masih memiliki anak balita. Nah, ini saya pikir sudah dilakukan di beberapa ya, untuk menjalani alternatif, misalnya apakah tahanan rumah supaya anak tetap mendapatkan asuhan yang optimal. Kemudian ini perceraian, tadi juga sudah diungkapkan sedikit, saya perspektif psikologinya saja, bahwa di psikologi bisa memberikan perspektif bagaimana kontribusi domestik perempuan memiliki nilai ekonomi, yang itu sebenarnya perlu juga dihitung dalam pembagian aset. Meskipun bentuknya nggak kelihatan, tapi kan tenaga yang dia keluarkan itu besar. Jadi penelitiannya jelas menunjukkan bahwa perempuan yang tidak mendapatkan hak ekonomi setelah bercerai rentan mengalami stres, kecemasan, dan depresi. Saya setuju dengan dua pembicara sebelumnya yang menyatakan, ya jadi kalau misalnya bercerai, kalau misalnya istrinya tetap perlu dibelikan lipstik, mantan istrinya ya belikan gitu ya. Betul Pak, itu kan. Kita bersama-sama mendukung supaya perempuan memiliki kualitas hidup yang baik. Karena studinya menunjukkan itu. Kalau dia tidak mendapatkan hak ekonomi setelah perceraian, maka rentan mengalami kecemasan, stres, dan depresi. Jadi ini perlu diperhatikan. Jadi dalam banyak kasus hukum, perempuan dan anak mengalami trauma dan bisa mengakibatkan gangguan mental yang cukup panjang seperti post-traumatic depresi, kemudian kecemasan, dan kesulitan sosial. Dan kalau misalnya ini diperparah dengan kondisi peradilan yang tidak membantu, ya itu menambah trauma itu. Maka pendekatan berbasis psikologi, sosial, konselor dalam proses hukum menggunakan metode keadilan restoratif bisa membantu mereka pulih secara sosial dan emosional. Ini sekedar tambahan saja untuk bagaimana psikologi berpraktek di persidangan. Kemudian apa yang bisa kita rekomendasikan untuk sistem hukum yang lebih responsif terhadap perlindungan perempuan dan anak? Yang pertama, bisa memberikan pelatihan untuk aparat hukum, perlu memahami pendekatan berbasis kesehatan mental atau gangguan kesehatan mental dalam menangani kasus yang melibatkan perempuan dan anak. Kemudian yang kedua, adanya dukungan psikososial bagi korban. Jadi pengadilan perlu menyediakan layanan psikologis bagi korban untuk mereka pulih dari trauma, dan ini perlu tindakan yang cukup masif. Kemudian yang ketiga, mekanisme perlindungan dalam sidang, misalnya apakah memungkinkan memberikan video saja tanpa harus bertatap muka. Artinya di sini dari perspektif psikologi kesimpulannya adalah bahwa perlindungan hak perempuan dan anak dalam putusan pengadilan bukan hanya soal keadilan hukum, tapi juga keadilan psikologis dengan cara memastikan kesejahteraan mental mereka tetap terjaga. Karena kalau kesejahteraan mentalnya terjaga, mereka bisa melanjutkan hidup yang lebih baik. Itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Elisa. Menarik sekali tadi yang disampaikan oleh Bu Elisa melihat keadilan bagi perempuan dan anak dari perspektif psikologi tadi ya.
Jadi Bapak Ibu tadi yang sebagaimana tadi disampaikan oleh Bu Elisa, terutama yang kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan itu susah sekali ya Bu ya untuk perempuan mengungkapkannya. Apalagi sampai kepada proses peradilan itu kan butuh perjuangan psikologi tersendiri bagi perempuan. Kemudian yang Bu Elisa tadi rekomendasikan bagaimana juga memastikan keadilan psikologi bagi korban-korban ya terhadap keadilan bagi perempuan anak tadi. Baik, Bapak Ibu waktu kita sudah hampir pukul 12 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ada di Indonesia Timur itu sudah hampir pukul 14 ya yang dari Papua. Jadi kita masih punya waktu beberapa menit lagi untuk berdiskusi kepada narasumber kita. Tadi di room chat sudah ada beberapa pertanyaan tadi saya lihat yang disampaikan kepada Bapak Andi. Sebelum kita nanti di closing oleh narasumber kita, ada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan beberapa tanggapan atau pertanyaan kepada narasumber kita yang hadir di ruang Zoom kita pada siang hari ini. Silakan Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaannya. Silakan angkat tangan ya Bapak Ibu. Oke, kalau tidak ada, apakah Ibu Hanifah ada di ruang Zoom kita? Bu Hanifah Assalamualaikum. lagi di dapur, Bu Hanifah. Oh, lagi tidak ada Bu Hanifahnya. Di dapur. Bapak Ibu tidak ada yang ingin disampaikan? Baik, jika tidak ada, kita dari kami ya Pak ya, dari moderator ada beberapa hal yang ingin kami ajukan tadi kesimpulan dari 3 narasumber tadi. Yang pertama, tentu materi dari Bapak Andi tadi itu Mahkamah Agung sudah sedang mengupayakan ya beberapa poin ya, termasuk tadi salah satunya saya lihat bagaimana jika suami itu tidak memenuhi kewajibannya setelah putusan pengadilan terhadap pasangannya itu diharapkan bisa rekeningnya diblokir atau tidak bisa melakukan perjalanan ke luar negeri. Kemudian tadi juga dari Bapak Umar Hussein itu yang belum banyak diketahui oleh masyarakat kita, terutama yang berada korban-korban yang ada di kelas masyarakat kelas bawah, bahwa ada pusbakum. Nah, itu tentu butuh proaktif dari pemerintah daerah yang terkait ya untuk mensosialisasikan kepada masyarakat bagaimana supaya pemerintah juga punya kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat itu sendiri ya, terutama Izin terhadap Bu, perempuan dan izin anak. sebentar Ya, Bu. Pak. Jadi untuk Posbakum itu kan ISMI itu lewat Pemuda ISMI punya LBH Bu. Nah, Iya, iya, Pak. sampaikan LBH ini daftar ke Kementerian Hukum dan HAM atau pengadilan-pengadilan agar Iya. boleh menempatkan orangnya di situ. Oke. Oh ya, prosesnya seperti itu ya, Pak ya. Ya, Jadi nah, biasanya itu ormas lembaga nah, hukum ya, Pak. ya LBH Lembaga hukum. LBH-nya ISMI ini Iya. ngomong sama ketua pengadilan utara, selatan dan sebagainya, atau langsung kalau punya akses ke Kementerian Hukum agar direkomendasi mendapatkan tempat di pengadilan-pengadilan di mana yang kita punya orang gitu. Karena yang lain juga berebut gitu loh. Cuman Oh, tiap organisasi itu concernnya beda gitu loh. Nah, kita kan concern urusan wanita gitu. Saya rasa belum banyak Posbakum yang diisi oleh organisasi yang concern masalah hak-hak wanita. Itu Bu. Terima kasih. baik, terima kasih informasinya Pak Umar. Itu menjadi follow up kita juga ya di ICMI. Kita punya LBH hukum juga kita juga punya ya Pak di ICMI. Kita punya LBH Lembaga Pemuda Bantuan aja, Hukum pemuda ICMI ISMI ada. aja kalau nggak punya. Yang saya tahu pemuda ISMI Iya. punya. Iya, ya nanti kita barangkali Bu Hera, Prof. Riri nanti kita bisa follow up ya hasil diskusi yang rekomendasi dari Pak Umar tadi tentang pusbakum ini agar supaya ICMI di seluruh Indonesia bisa memberikan kontribusinya ya dalam bidang hukum terutama terhadap perlindungan perempuan dan anak. Jadi karena saya lihat tidak ada yang mengangkat tangan untuk diskusi sebelum nanti kita tutup, kita silakan terlebih dahulu kepada Pak Andi Akram untuk closing statement-nya Pak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hanya mungkin menambahkan saja apa yang disampaikan oleh Pak Umar Husni tadi, bahwa khusus untuk posbakum mungkin berbeda konsep antara posbakum yang ada di pilihan agama dengan yang ada di pilihan negeri. Kalau di pilihan negeri itu khusus untuk pendampingan. Jadi ketika ada korban yang masuk, maka
yang butuh pendampingan, maka mereka bisa mendampingi klien tersebut. Tapi kalau di pengadilan agama itu ada posbakun yang khusus membantu masyarakat kita dalam rangka pembuatan gugatan. Oh, Ya, lebih jadi maju, Pak. jadi siapapun yang mau mengajukan gugatan itu silakan datang ke pengadilan agama seluruh Indonesia. Jadi tidak perlu khawatir, tidak harus melalui LBH di situ, tidak perlu ada pengacara, kecuali butuh pendampingan. Tetapi untuk membuatkan gugatannya, baik perkara yang berkaitan dengan rencana perceraian atau hak asuh anak dan bahkan sampai harta bersama dan warisan itu mereka bisa buatkan, dan itu gratis. Itu gratis karena semua sama dengan disampaikan tadi oleh Pak Umar bahwa itu sudah dibiayai oleh negara. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun selama ini yang menjadi masalah masyarakat kita kesulitan datang ke pengadilan, di beberapa pengadilan itu melalui websitenya itu bisa dibuka ada PTSP online. Jadi mereka bisa, misalnya di Jakarta Selatan, waktu saya ketua pengadilan agama di Jakarta Selatan itu saya buat PTSP online, hal mana masyarakat tidak perlu datang ke pengadilan kalau hanya sekedar untuk bertanya. Tetapi mereka silakan buka di situ PTSP online, lalu mereka berkomunikasi sehingga apapun yang mereka butuhkan dapat mendapatkan informasi secara online. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, terakhir bahwa yang saya sampaikan tadi tentang beberapa rencana kerjasama antara lembaga dan kementerian terkait itu sebenarnya sudah dilaksanakan di luar negeri. Misalnya begini, di Australia itu di family court, ketika misalnya ada suami yang diberikan kewajiban pembayaran terhadap perceraiannya dengan istrinya, maka ketika mereka naik pesawat ada catatan bahwa mereka itu tidak membayar kewajibannya, maka mereka disuruh turun. Anda turun, selesaikan dulu kewajibanmu di pengadilan, baru kau bisa kemana-mana. Ini yang tidak terjadi di Indonesia. Jadi saya katakan tadi, di Indonesia banyak ibu-ibu, para perempuan ini itu hanya menang di atas kertas, tetapi ketika eksekusi putusan atas hak-hak yang diperoleh sesuai dengan undang-undang, mereka nggak bisa mendapatkan. Sudah dinyatakan suami harus membayar nafkah iddah, nafkah mut, apa segala macam, tetapi ketika mereka mau mengeksekusi, biasanya biaya eksekusi lebih besar daripada yang mereka tuntut itu, kewajiban-kewajiban nafkah. Termasuk misalnya nafkah lampau misalnya ya 5 tahun, itu masyarakat kita tidak tahu bahwa ketika suami tidak melaksanakan, tidak memberikan nafkah sekian tahun, itu mereka bisa tuntut di pengadilan. Apakah mereka setelah bercerai atau pada saat pengajuan gugatan cerai itu bisa dikumulasi di situ. Nah, ini yang perlu sosialisasi dari teman-teman kita khususnya di ITSMI kepada masyarakat kita supaya hak-hak perempuan dalam rumah tangga itu setidaknya itu bisa diupayakan sehingga KDRT berdasarkan kekerasan rumah tangga ekonomi itu kan merupakan salah satu kekerasan rumah tangga juga dalam undang-undang PKDRT itu. Nah, ini yang mungkin perlu kita sampaikan kepada masyarakat kita supaya mereka bisa mendapatkan hak-haknya. Ya, jadi Bisa semangat untuk cerai nih Pak, orang-orang Pak. enggak apa-apa. Ya karena saya melihat ya yang marah ini bapak-bapak kadang-kadang Pak ketika saya ngomong begini, karena kenapa banyak perempuan yang masuk ke pengadilan, karena suami-suami itu memang mendorong istrinya supaya istrinya yang masuk ke pengadilan. Karena dulu kalau istri yang masuk ke pengadilan, kewajiban nafkah iddah mutasabah itu enggak bisa dituntut. Betul. Nah, sekarang ada surat edaran tadi yang saya sampaikan bahwa sekarang tidak seperti itu lagi. Meskipun siapapun yang masuk, istri tetap bisa menuntut hak-hak pasca perceraian, iddah, mut'ah dan sebagainya, termasuk nafkah lampau yang tidak dibayar oleh si suami kepada
istrinya. Saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin bisa kita diskusikan kembali dalam hal lain waktu ya, karena memang sudah mau sholat duhur juga ini. Ya. Saya kira gitu, Ibu, ya, Prof, semua para sumber dan para peserta. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Insya Allah nanti kita bisa diskusikan. Ya, Pak Maria, mohon izin kalau ada yang kurang berkenan yang saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi. Barangkali nanti di lain pertemuan yang lainnya Pak bisa kita follow up terkait hal-hal yang berkaitan dengan ini ya Pak, perempuan ini ya, dan juga masalah hukum secara umum. Selanjutnya karena sudah siang, kita langsung saja kepada Bapak Umar Husain untuk closing statement-nya Pak. Cukup saya Bu, udah tadi cukup. Oh sudah cukup ya Pak. Boleh, Ya, terima boleh nggak kasih. sedikit nih masuk saran nih? Kalau kebanyakan nanti nggak enak. Ya, silakan Bu Rosi, silakan Bu yang Iya, mau maaf disampaikan Bu. baru masuk ini. Iya, sebetulnya saya setuju itu sama pengadilan ya untuk ditahan, tapi itu kan nggak mudah ya. Pelaksanaannya nggak mudah. Kalau di Amerika di berbagai negara tuh hukumnya lain-lain. Kalau child support itu, kalau ketok palu di pengadilan ya mereka langsung ada yang dipotong gajinya langsung, ada yang social security-nya diambil. Kalau di Amerika kan base-nya sama social security, kamu nggak ada social security, kamu nggak bisa apa-apa. Kalau di sini kan KTP atau paspor, aduh gampang ya, tahulah Indonesia, maaf saya juga orang Indonesia, jadi sistemnya lain. Ada juga yang itu nomor paspor, jadi masing-masing negara lain. Tapi untuk child support itu kalau sudah ketok palu itu harus dibayar. Kalau tidak ya masuk penjara gitu. Nah ini bapak-bapak dan ibu-ibu yang ahlinya nih di Indonesia kan pasti ada triknya ya. Di Indonesia apa nih yang paling manjur lah seperti itu. Kalau KTP bisa lagi bikin. Kalau gaji kan di sini banyak juga pengusaha. Jadi poinnya nggak tepat lah. Kalau di Amerika kan basicnya social security. Jadi kalau social security-nya satu social security kamu kemana aja itu 53 negara bisa didetek gitu. Itu sih, itu aja. Tapi saya kabun juga dengan yang di pengadilan itu mau naik pesawat ditahan gitu. Tapi kan nggak semudah itu pelaksanaannya. Itu aja, mohon maaf. Terima kasih. Terlambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu Rosi, terima kasih sarannya dari Amerika. Tadi juga Pak Andi juga sudah menyampaikan ya Pak, kita di pemerintah kita di Indonesia juga sudah mengupayakan tadi kerjasama kementerian lembaga tadi ya Pak Andi ya. Betul. Baik, selanjutnya kita teruskan Ibu Elisa. Silakan Bu Elisa, closing statement-nya Bu. Saya kira cukup, hanya sedikit saja. Dengan segala kerumitan problematika perempuan tadi, mari kita bergandeng tangan untuk bertumbuh mengawal kehidupan perempuan untuk mewujudkan kualitas hidup perempuan dan anak untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Elisa. Sebelum nanti ditutup oleh Prof. Riri Fitrisari sekaligus memberikan piagam ya kepada Bapak Ibu narasumber kita. Jadi sebagai penutup dari saya sebagai moderator, jadi ada beberapa poin ya yang perlu kita follow up setelah webinar kita pada siang hari ini dalam rangka mewujudkan kualitas hidup ya perempuan dan anak. Karena kan bagaimanapun perempuan dan anak itu adalah pondasi ya masa depan bangsa kita. Jadi semakin bagus kualitas hidup perempuan dan anak, tentu masa depan bangsa kita semakin berkualitas juga. Jadi nanti ada beberapa hal yang direkomendasikan ya tadi dari narasumber materi yang disampaikan oleh Bapak Andi Akram dan juga Bapak Umar Husain dan Ibu Elisa tadi terkait kita di ISMI juga punya LBH, punya pemuda ISMI dan juga punya batom-batom kita ya yang berkaitan dengan perempuan ya, ada perempuan ISMI, Alisa dan lain-lain itu. Tadi masalah pusbakum nanti bisa di follow up ya dari ISMI seluruh Indonesia, itu perlu nanti dirumuskan. Barangkali nanti Bapak Andi tidak keberatan nanti tim dari ISMI untuk berkoordinasi lagi Pak bagaimana teknisnya ya Pak ya, mudah-mudahan. Ya, silakan. Saya sih lebih concern kepada mungkin ISMI bisa mendorong secara kelembagaan
supaya apa upaya-upaya Mahkamah Agung untuk bekerja sama dengan lembaga terkait, kementerian lembaga itu lebih berperan di situ, sehingga apa yang saya rumuskan dalam poin terakhir saya itu bisa didorong lebih cepat. Baik, Pak. Baik, Pak. Ya. Nanti kita itu Pak ya, kita bicarakan follow up lagi ya Pak ya, rekomendasi dari Pak Andi Akram ya, Kalau kerjasama ISMI, bisa, Mahkamah Agung dan Kementerian Lembaga terkait ya Pak. Ya. Baik, terima kasih banyak Bapak ya, Ibu. Sebelumnya saya masukkan sampaikan sedikit, ya silakan Bu Ula, masukkan silakan sedikit Bu. kalau boleh. Ya silakan Kak Ula. Kalau boleh, Ya silakan. Kita masih punya waktu 2 menit ya ya, Bu. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pertama saya warahmatullahi menyampaikan wabarakatuh. selamat dan terima kasih kepada perempuan ICMI yang telah memberikan pencerahan yang amat dahsyat menurut saya, kan gitu. Saya sendiri yang udah sangat senior seperti ini mendapatkan ilmu yang luar biasa nih dari para narasumber ya, Pak Andi Akram, Pak Umar Husin, dan juga Adinda Lis. Ini saya kira kalau boleh kita lakukan aja evenly gitu loh, ya kan? Kita bikin karena menurut saya apa yang tema yang diangkat oleh perempuan ICMI kali ini perlu lebih digaungkan, lebih disebarluaskan karena kalau dari sisi agama menurut saya kalau kita tidak menyebarluaskan beberapa hal-hal yang perintah agama itu maka kita juga sepertinya ada yang kurang gitu. Kita sangat aktif, kita sangat membicarakan hal-hal yang sifatnya duniawi semata, tetapi kalau saya lihat dari para narasumber tadi, ada yang kaitannya dengan tanggung jawab kita untuk akhirat kalau kita tidak memberikan penjelasan. Jadi sekali lagi, kepada moderator, saya memberikan apresiasi saya luar biasa mengatur lalu lintas pembicaraan. Saya nggak fokus, dan saya berharap mudah-mudahan Dinda Herawati Tarigan bisa bersama-sama dengan Ibu Riri tentunya sebagai penanggung jawab keberadaan perempuan ICMI di tingkat pusat ini bisa memilih topik-topik yang sejenis, tetapi kalau bisa ini sekali lagi deh dengan penajaman yang lebih gitu terhadap praktisnya gitu. Tadi masih banyak yang menyangkut masalah kebijakan pemerintah, tetapi kepada praktisnya masih menurut saya masih kurang. Mohon maaf kalau saya hanya memberikan masukan. Berjuang 3 jaman, Kak Ula. Saya kira Terima seperti kasih. itu. Ya, terima kasih Bu Ula, senior saya juga. Ya, makasih ya Dinda. Umar Husin kangen nih. Hari ini Hari Perempuan Sedunia. Iya, ya tanggal 8 Maret ya Bu Selamat Hari Elisa. Perempuan Iya. Sedunia. Ya, baik Bapak Ibu. Jadi nanti kita di Hari internal Perempuan ISMI kita Semakassar. perlu, di Papua udah mau asar, kita perlu nanti formulasikan untuk follow up ya apa yang mesti dilakukan oleh ISMI terkait dengan Iya. apa kesadaran hukum masyarakat kita terutama tentang perlindungan perempuan dan anak. Terima kasih Pak Bapak Ibu narasumber. Selanjutnya saya Betul. serahkan kepada Ibu Prof. Riri Fitrisari. Ibu, silahkan Bu untuk menutup webinar kita pada siang hari ini. Terima kasih banyak Bu Fatri, luar biasa semangatnya Bapak Ibu sekalian dalam Ya, topik Bu Fatri. pemberdayaan perempuan dan anak yang merupakan tugas dari bidang 6 di Majelis Pengurus Pusat ICMI. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bahwa kami hanya dapat menyampaikan sertifikat penghargaan yang luar biasa kepada Bapak Dr. Andi Akram, SHMA, Kepala Puslitbang Kumdil di MA, yang hari ini bisa bersama-sama kita untuk memastikan bahwa lebih banyak perempuan Indonesia, anak-anak Indonesia yang akhirnya nanti mendapatkan keadilan yang terbaik untuk masa depannya. Dan kemudian kepada Bapak Dr. Umar Husin yang memang dari bagian hukum di ICMI yang terus mengawal banyak sekali kasus dan mudah-mudahan ini banyak dapat membantu sehingga kita dapat mencari solusi-solusi terbaik dan semuanya dapat bertindak di bawah keadilan dan kesejahteraan yang baik bagi semua. Kemudian kepada Ibu Elisa Kurnia Dewi, SC, SAGIP, MC, sebentar lagi doktor ya Ibu, mudah-mudahan. Terima kasih banyak Ibu psikolog yang sudah banyak menggali tentang masalah yang kondisi yang ada terkini. Dan mudah-mudahan kita terus senantiasa diberi rahmat dan hidayah dari Allah sehingga Ramadan kita menjadi Ramadan yang terbaik yang dapat selalu memberikan
pencerahan kepada semua. Kepada seluruh Bapak Ibu di seluruh Nusantara dan seluruh pengurus ISMI dan terutama yang sudah membuat program ini, hari ini kita dapat berkumpul dengan baik. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Mohon ikuti acara-acara ISMI lainnya yang cukup banyak bulan ini. Dan mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah senantiasa. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Izin, Leb. Terima kasih banyak Ibu Bapak. Izin, Ibu. Selamat dan Saya sukses, Lep, ya. Prof. Riri. Terima Ya. kasih. Oke, semoga sehat semua menjalankan ibadah puasa ya, Bu Prof. Ya. Ya, Oke. terima